Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instalasi aplikasi pendukung web server pada Linux Ubuntu Server. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menginstal beberapa aplikasi pada Linux Ubuntu Server ini. Di antaranya nanti yang akan diinstal yaitu Apache HTTP Server untuk menjalankan website, kemudian PHP membuat program web, kemudian MySQL untuk menyimpan data, dan PHP MyAdmin untuk mengelola database lewat browser. Baiklah, mari kita mulai saja. Kita install aplikasi-aplikasi tersebut melalui Linux Ubuntu Server. Silakan dibuka VirtualBox-nya, kemudian nyalakan Linux Ubuntu Server-nya. Ya, Ubuntu Server sudah running. Mari kita mulai saja untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk web server ini. Kita masuk ke mode root, kemudian kita install dulu. Misalnya yang pertama kita install untuk yang Apache. Kita ketikkan instruksinya. Kita ulangi, apt unable to locate package Apache, tidak bisa menyimpan instalasi. Kita cek lagi, kita coba lagi, kita clear dulu, kita cek update repositorinya. Sedang proses mengupdate di repository lokal. Kita coba lagi install. Ya, oke, berhasil ya untuk install Apache. Sedang melakukan proses instalasi Apache 2. Ya, selanjutnya kita install aplikasi PHP. Instruksinya sudo y PHP versi 7.4 yang diinstal dari repository Cartolog. Oke, selesai. Kita clear dulu. Kemudian kita install untuk MySQL Server. Y. Oke, selesai. Kemudian kita install PHP MyAdmin. Kita clear dulu. Tekan Y. Tekan spasi untuk memilih Apache 2. Kemudian tab. Kemudian OK. Yes, passwordnya admin 1234. Oke, konfirmasi ulang password admin 1234. Kemudian klik OK. Ya, oke, selesai. Semua sudah terinstall Apache, PHP MySQL Server, dan install PHP MyAdmin. Kemudian kita cek apakah sudah terinstall semua paket aplikasinya. Kita ketikkan apt dpkg-l coba. Nah, di sini terlihat ya, Apache 2
ada. Nah, di sini kita bisa cek. Oke, untuk instalasi sudah selesai. Berikutnya, mari kita coba running apakah komputer klien sudah bisa menghubungi alamat IP web server melalui browser yang terdapat pada komputer klien. Kita coba misalnya di Windows 7. Nyalakan Windows 7-nya. Ya, halaman Windows 7 sudah siap ya. Sudah aktif. Kita kosongkan dulu ini, clear. Ya, kita ke komputer klien Windows 7, kemudian cek dulu ke CMD. Kita cek koneksi ke server. Ya, connect ya. Kemudian kita coba menggunakan web browser 92.168.1.10. Oke, it's work ya. Jadi alamat IP server sudah bisa diakses di komputer klien. Di sini tulisannya it's work. Kemudian kita cek apakah bisa membuka phpMyAdmin. Ya, bisa juga ya. Oke, untuk yang Windows ini sudah bisa. Sekarang misal yang Ubuntu desktop. Kita nyalakan Ubuntu desktopnya. Halaman utama Ubuntu desktop sudah ready, kita masuk. Langsung saja buka alamat IP dari web servernya melalui web browser yang ada di Ubuntu desktop. Apakah sudah bisa diakses untuk alamat IP web servernya? Kita ketikkan alamat IP dari server 192.168.1.10. Oke, sudah ada ya, sudah bisa diakses alamat dari web server tersebut. Cuman kontennya di sini belum ada. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat halaman web sederhana yang isinya tentang biodata siswa, sehingga nanti web server tersebut bisa diakses oleh klien-kliennya dan bisa memasukkan data siswa. Kita cek apakah bisa masuk ke phpMyAdmin. Ya, bisa ya. Username-nya root, passwordnya tadi yang kita buat admin 1234. Oke, belum bisa masuk ya. Mungkin ada yang harus di edit sedikit. Ya, tadi phpMySQL-nya belum bisa login, padahal kita sudah memasukkan username dan password sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu passwordnya admin 1234. Mungkin ada yang harus diubah atau dikonfigurasi ulang di Ubuntu servernya. Kita masuk ke MySQL. Posisinya kita harus di root ya. Ini posisinya sudah di root. Kita ketikkan sudo MySQL. Nah, sudah masuk ke MySQL. Kemudian kita ketikkan instruksinya. Ada kesalahan penulisan, kita cek lagi. Ya, oke ya. Mari kita coba lagi pada browser yang ada pada komputer klien. Tadi komputer kliennya di Ubuntu. Root.
Ya, sudah masuk ya. Nah, nanti database-nya ada di sini dan bisa di remote atau dibuka melalui komputer klien. Oke. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk web server ini di Ubuntu Server. Oke, pertemuan berikutnya kita akan mencoba membuat web sederhana di PHP Ubuntu Server yang nantinya bisa diakses oleh komputer-komputer klien dengan memasukkan IP dari web server tersebut, atau bisa juga dengan menggunakan nama domain dari web server tersebut. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.